فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada penghujung dari bab yang keempat yang berkaitan dengan adab al-muallim wal muta'allim, adab pengajar dan yang belajar. Baik, faman ahabba an yaqra' ma qara'nahu bil ams falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitab At-Tibyan bab ar-rabi' fi al-muallim al-Qur'an al-alimi wa sunan adab al-muta'assil ay yakuna harisan ala ta'allumi ay yakuna harisan ala ta'allumi mu'aliban alayhi fi jami'il awqat allati yatamakkanu min fiha ولا يقنع بالقليل ما تمكنه من الكثير ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل وهذا يختلف باختلاف الناس والأحكام والأحوال. وهذا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله وقرأه قبل أن ترأسوا فإذا رأتها فلا سبيل إلا تفصل. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله: فصل. وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار. Dan sepantasnya untuk dia bersegera membaca kepada sang guru di awal pagi. Li hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Dan Abu Urwah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadits ini, barakallahu fikum, apabila ingin melakukan perdagangan maka beliau keluar dengan waktu yang cepat, masih di pagi-pagi sekali. Wa kana la yabi'u illa rabih, dan dahulu dia tidak menjual sesuatu kecuali pasti untung. Walau ba'a tinan la rabiha, sekiranya dia jual tanah maka pasti untung juga. Nah, syahid barakallahu fikum, hadis yang ada di hadapan kita hadis yang hasan, tertera dalam Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain, karya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Dan makna hadis tabkir, bersegera dan berbagi-bagi dalam melaksanakan suatu amalan. Dan ini juga barakallahu fikum di antara dalil yang disebutkan oleh Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah tentang makruhnya tidur di pagi hari. Mengapa barakallahu fikum? Karena berkah di situ. Dan ini yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi-paginya.
Oleh karena itu barakallahu fikum, upayakan untuk yang menginginkan kebaikan, menghafal Al-Quran, memurajaah Al-Quran, atau barakallahu fikum mempelajari agama Allah tabaraka wa taala untuk memanfaatkan di waktu pagi. Waktu di mana barakallahu fikum otaknya belum terlalu banyak diperas dan dipekerjakan untuk berpikir. Sebagaimana barakallahu fikum pada perkara dunia juga demikian, berpagi-pagi bersegera. Nah, sebagaimana yang disebutkan tentang riwayat hadis ini, wa yanbaghi ay yuhafidha ala qiraati mahfudhihi, dan sepantasnya untuk dia senantiasa menjaga, memelihara bacaannya terhadap apa-apa yang telah dihafalkan. Nah, walaupun sudah dihafal barakallahu fikum murajaah. Walaupun sudah dihafalkan barakallahu fikum, jangan lupa untuk kembali dilihat. Kenapa? Al-hifdzu khawanah. Hafalan itu pengkhianat. Di saat kita butuhkan barakallahu fikum dia hilang. Pas tidak dibutuhkan ingat. Oleh karena itu barakallahu fikum sering diulang-ulang. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ta'ahadu hadzal Qur'an. Teruslah kalian memperhatikan Al-Qur'an ini. Lahu wa ashaddu tafallutan minal ibli fi 'uquliha. Karena sungguh Al-Qur'an itu lebih cepat lepasnya dibandingkan onta yang diikat dengan talinya. Onta barakallahu fikum binatang yang besar dan mudah dan gampang untuk lepas. Bersama dengan itu, Al-Quran yang dihafalkan oleh seseorang lebih cepat lepasnya daripada itu. Karena itu Nabi mengatakan, ta'amadu hadzal Quran. Terus kalian perhatikan bacaan Al-Quran, hafalan Quran kalian. Lahu asyaddu tafallutan, karena dia itu lebih cepat hilangnya dibandingkan onta yang diikat dengan talinya. Wa alla yu'athir bina naubatihi ghairahu, dan hendaknya alla yu'thir, dan hendaknya dia tidak mendahulukan orang lain dengan tugasnya itu. Kalau dia yang disuruh untuk menghafal, maka dia dulu, jangan kau saja. Kalau itu gilirannya barakallahu fikum, jangan biarkan orang lain yang maju. Dia hendaknya bersegera dalam gilirannya. Jangan barakallahu fikum dia mendepankan orang lain. Nah, telah datang dalam kitab Riyadhus Shalihin babul itsar, mengedepankan, mendahulukan orang lain. Namun telah kita jelaskan itu dalam perkara yang boleh-boleh saja. Adapun dalam perkara akhirat, adapun berkaitan dengan pahala, maka tidak sepantasnya untuk kita kedepankan orang lain. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, begitu Nabi alaihi salatu wasallam ingin membagikan minuman, di sebelah kiri Nabi orang tua, dan sebagian riwayat Abu Bakar dan yang lainnya. Sementara di sebelah kanan Nabi alaihi salatu wasallam ada Abdullah bin Abbas. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memperlihatkan kepada yang lainnya bahwasanya orang tua pantas untuk dimuliakan, tapi yang di sebelah kanan lebih pantas walaupun dia masih muda. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apakah kamu bersedia saya memberikan bekas minumanku ini kepada orang-orang yang lebih tua? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wallahi la uziru bi nasibi minka ahada. Demi Allah, saya tidak akan mendahulukan orang lain jatahku darimu seorang pun. Kenapa? Ada berkah dari bekas liurnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam perkara akhirat, Abdullah bin Abbas semangat untuk lebih dahulu. Oleh karena itu beliau katakan di sini, wala wa an la yu'thir bi naubatihi ghairah. Jangan dia dahulukan orang lain pada tugasnya, pada tugas yang ada tentunya. Fa innal itsar bil qurbi makruh. Dikarenakan mendahulukan orang lain dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya makruh. Bi khilafil itsar bi hudurin nufus, berbeda halnya kalau lebih mendahulukan orang lain dalam perkara pribadi. Nah, oh iya, tidak apa-apa aja saya kalau saya perkara pribadi, boleh-boleh saja dahulukan orang lain. Contohnya barakallahu fikum antri bensin, banyak orang. Ya tidak apa-apa kalau mau tinggal di belakang. Ya kan? Ayo sebelum kita ada orang tua belum kita, tidak masalah. Ini perkara pribadi. Tapi barakallahu fikum dalam perkara kebaikan akhirat, set pertama, kalau bisa barakallahu fikum isi set pertama, jangan biarkan orang yang belakang maju. Oh, kau saja maju. Tidak. Kenapa barakallahu fikum saf pertama pahalanya lebih besar? Saf pertama keutamaannya lebih besar dibandingkan yang di belakang.
Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat mendoakan kebaikan pada orang-orang yang saf pertama. Nah, law ya'lamuna ma fi saffil awwal la atawhuma. Baik. Wa takbir la atawhuma walau habwa. Sekiranya orang-orang tahu apa yang ada berupa kebaikan, keberkahan pada saf yang pertama dan takbiratul ihram bersama imam, maka mereka akan berusaha mendapatinya walaupun harus merangkak. Dan sebagian riwayat walastahamu alai, niscaya mereka akan mengundi siapa yang berhak berebut. Begitu tidak didapatkan siapa yang lebih dahulu, kita undian. Suitkah? Batu gunting kertas, saya menang, saya lebih maju. Kenapa Allah fikum? Kebaikan di dalamnya. Walaupun mereka harus istahamu mengundi siapa yang lebih pantas berebut. Dan ini semua barakallahu fikum gambaran bahwa makruh mendahulukan orang lain dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Adapun yang berkaitan dengan hududun nafs, perkara pribadi, maka silakan. Fa innahu mahbub, karena itu yang disenangi. Fa in ra'a asy-syaikhu al-maslahata fil ithari fi ba'd al-awqati lima'na syar'i fa asyara alaihi bidzalik intasala amrahu. Tapi kalau kiranya sang guru melihat di sana ada maslahat untuk mengedepankan orang lain pada sebagian kesempatan karena adanya makna yang disyariatkan, dan sang guru memberikan isyarat kepada santrinya, pada peserta didiknya untuk mengedepankan orang lain, intasala amrahu, maka hendaknya sang santri, sang peserta didik menuruti perintah gurunya. Wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkadu al-wasiyatu bihi alla yahsuda ahadan min rufqatihi. Dan di antara yang wajib dan juga ditekankan untuk diberikan wasiat padanya adalah agar dia tidak dengki, cemburu kepada seorang pun dari yang seleksi dengannya. Au ghairihim, atau dari yang lainnya. Fi fadilatin razaqahullahu al-karimu iyyaha, pada suatu kelebihan yang Allah rezekikan, yang Allah yang Maha Mulia merezekikannya kepada orang itu. Wa alla yu'jaba bima hassala, dan juga diantara yang wajib dan ditekankan untuk diwasiatkan kepada para santri agar tidak merasa takajjub, tidak merasa ujub terhadap apa yang ia telah gapai, apa yang telah dia raih dari suatu prestasi ataukah suatu hafalan atau yang semisalnya. Waqad qaddamna idaha hadza fi adab asy-syaikh, dan kami telah mendahulukan penjelasan tentang hal ini dalam adab sang guru. Wa tariquhu fi nafyi al-'ujbi ay yudhakkira nafsahu annahu lam yuhassil lahu ma hasala bihawlihi, dan cara untuk menghindarkan dirinya dari al-'ujub, merasa hebat, merasa jago, merasa tinggi. Dia ingatkan dirinya bahwasanya apa yang dia dapatkan tidak seperti apa yang didapatkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Bukan hauli difasirkan. Kita ulangi. Ayyudzakira nafsahu allam yahsul lahu ma hasala bihaulihi wa quwwatihi. Dia ingat bahwa apa yang dia dapatkan, dia tidak dapatkan dikarenakan kekuatan kemampuannya sendiri. Artinya itu semua dari taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa yang harus kamu syukurkan? Karena semua kenikmatan yang kamu dapatkan, barakallahu fikum, wajib disyukuri, bukan disombongkan. Nah, wa innamaa huwa min fadlillah, hanyalah itu semua dari keutamaan Allah. Sanasrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kami akan palingkan ayat-ayat kami dari orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumi. Perhatikan, bighairil haqq, dengan alasan yang tidak benar. Para ulama menyebutkan bighairil haqq, di sini lafaznya maksudnya adalah sifatun kasyifatun, sifat yang membongkar kenyataan. Artinya tak seorang pun yang sombong di atas muka bumi kecuali dia tidak punya alasan yang benar untuk menyombongkan diri. Apa yang kau sombongkan? Ketampananmu. Dari mana kau dapatkan itu? Dicetak. Demikian juga barakallahu fikum, kekuatan yang kau miliki, postur tubuh yang fisik yang hebat dan kuat, itu semua barakallahu fikum anugerah ilahi. Dan itu juga yang tidak dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak menilai wujud rupa kalian, tidak juga wujud fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah nilai itu hati kalian. Mengapa barakallahu fikum, sekiranya Allah menilai rupa, maka niscaya banyak orang yang kasihan.
jelek mukanya. Sekiranya Allah memberikan penilaian pada wujud fisik, maka ketahuilah barakallahu fikum banyak orang yang kasihan, terlahir dengan cacat. Bagaimana dia bisa bersaing dengan orang yang sempurna? Sebagaimana barakallahu fikum orang yang cantik jelita akan dicemburui oleh orang-orang yang jelek. Mengapa? Lahir sudah jelek. Sehingga barakallahu fikum Allah tidak menilai hal itu. Karena itu adalah sesuatu yang tidak didapatkan dengan keinginan. Beda halnya dengan sifat watak adalah sesuatu yang bisa dirubah dan bisa digapai. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum." Allah tidak menilai wajah dan juga fisik kalian. Walakin yanzur ila qulubikum, tapi yang Allah nilai adalah hati kalian. Oleh karena itu barakallahu fikum, innama huwa min fadlillah, itu semua adalah dari keutamaan Allah. Maka siapa yang menyombongkan sesuatu yang dari keutamaan Allah, maka dia telah menyombongkan sesuatu itu tanpa alasan yang dibenarkan. Bighairil haqq, ini makna bighairil haqq, tanpa alasan yang dibenarkan. Wa iyya kullu ayatin la yu'minu biha. Akibatnya apabila dia melihat semua ayat tanpa kebesaran Allah, dia tidak akan mengimaninya. Wa iyya sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila. Jika dia melihat jalan petunjuk, maka dia tidak akan menempuh jalan itu. Sahih. Maka hati-hati bagi setiap para penuntut ilmu, baik yang masih dalam status belajar atau yang sudah selesai tingkat belajarnya dan sekarang mengajar, dari sifat al-ujub, aw yatatawal, berusaha merasa tinggi dan hebat, yatabajjah, dan juga berusaha barakallahu fikum menganggap dirinya ada dan hebat. Sahih. Mengapa barakallahu fikum itu adalah sesuatu yang tidak sepantasnya bagi seorang yang berilmu dan mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya tawadhu, hendaknya dia tawadhu dan dia mendengar nasihat, baik itu barakallahu fikum nasihat dari saudara-saudaranya yang selekting atau barakallahu fikum dari yang lebih tinggi tingkatannya, terlebih lagi dari gurunya. Sahih. Mengapa barakallahu fikum? Karena mereka bisa menjadi seperti itu berkat usaha dari guru-gurunya yang mengajarkannya dan juga bimbingan mereka, dan sebelumnya bi fadlillah tabaraka wa ta'ala. Nah, fala yanbaghi an yu'jab bi syai'in lam yakhtara'ah. Maka tidak sepantasnya bagi seseorang merasa ujub, merasa bangga dengan sesuatu yang dia tidak upayakan. Bal auda'ahu Allah subhanahu wa ta'ala fihi, melainkan itu adalah satu titipan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya. Wa tariquhu fi nafsil hasad, dan cara untuk menolak kedengkian, ay ya'lama anna hikmat Allah Ta'ala iktadat ja'ala hadhihi al-fadila fi hada. Hendaknya dia mengetahui dengan yakin bahwasanya hikmah Allah mengharuskan menjadikan keutamaan itu pada orang tadi, sehingga dia tidak usah cemburu. Kenapa? Allah sudah tentukan bahwasanya orang tadi adalah orang yang telah mendapat keutamaan ini dan itu. Fayambagi Allah ya'tali wa 'alaiha, maka tidak sepantasnya untuk dia menentang sesuatu yang Allah telah takdirkan. Allah mengutamakan seseorang, Allah melebihkan seseorang, Allah telah menjadikan orang tadi memiliki prestasi yang dia dapat, maka dia yakini bahwa itu semua dari Allah. Maka jangan dia menentang sesuatu yang Allah telah tetapkan. Wa alla yakrah hikmatan aradaha Allah Ta'ala, dan jangan sampai dia membenci suatu hikmah, ketetapan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan. Walam yakrahaha, dan dia tidak boleh membenci kenikmatan tersebut. Wallahu a'lam. Dengan ini barakallahu fikum kita selesaikan adab yang atau bab yang keempat yang berkaitan dengan adabil muallim wal muta'allim, dan insyaallah kita akan masuk pada pertemuan berikutnya babil khamis. Subhanallah.